Oke pemirsa, berita penting hari ini bahwasannya datang dari dunia pendidikan. Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi menetapkan kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional. Hal ini membawa dampak besar bagi sistem pendidikan di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari kurikulum inti. Apa itu kurikulum inti? Oke, selamat datang kembali di acara kami. Hari ini kita akan menyelami lebih dalam mengenai topik yang sangat krusial di dunia pendidikan, yaitu kurikulum inti. Bersama saya, kita akan membahas lebih dalam mengenai apa itu kurikulum inti, seberapa penting dan bagaimana implementasinya dalam dunia pendidikan. Maka dari itu, saya telah menghadirkan seorang pakar pendidikan yang ahli, yaitu Ibu Ririn Aryani. Maka dari itu, kita akan menengok penjelasannya. Halo, terima kasih. Nah, saya akan memaparkan apa sih itu kurikulum inti. Nah, kurikulum inti merupakan kerangka dasar yang harus menetapkan standar kompetensi dan memateri pembelajaran yang harus dikuasai oleh semua peserta didik. Nah, ini adalah merupakan fondasi yang memastikan setiap siswa mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan setara, di mana biasanya mata pelajaran yang di dalamnya itu ada mata pelajaran matematika, sosial, sains, dan bahasa. Oke Ibu Ririn, nah mengapa kurikulum inti ini begitu penting dalam konteks dunia pendidikan? Nah, mengapa kurikulum inti begitu penting dalam konteks pendidikan nasional? Nah, adapun alasannya karena kurikulum inti memiliki beberapa peran penting. Yang pertama itu, ia memastikan kualitas pendidikan yang merata di seluruh sekolah, di mana dari Sabang sampai Merauke. Terus kedua itu, ia membantu mempersiapkan siswa untuk melangkah ke jenjang pendidikan selanjutnya, seperti di dunia perkuliahan ataupun di dunia kerja. Terus yang ketiga itu, ia mengembangkan keterampilan penting seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, dan komunikasi, yang dimana sangat dibutuhkan di era global ini. Terima kasih Ibu Ririn atas jawabannya. Nah selanjutnya, bagaimana implementasi yang cocok dalam konteks kurikulum inti ini di lapangan? Nah, betul sekali, implementasi kurikulum inti di lapangan. Nah, ini sangat efektif di mana membutuhkan kerjasama dari semua pihak, termasuk dari guru, siswa, dan orang tua. Di mana guru perlu menyampaikan materi dengan cara yang menarik dan relevan. Siswa juga perlu aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran, dan di mana orang tua juga perlu memberikan dukungan dari rumah untuk siswa tersebut. Selain itu, penggunaan teknologi yang tepat guna juga dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Terima kasih Ibu Ririn atas jawabannya. Saya lanjut. Nah, apa saja tantangan yang sering dihadapi dalam implementasi kurikulum inti dan bagaimana solusinya? Nah, adapun tantangan yang sering muncul, di antaranya itu pertama, kesenjangan kualitas guru. Solusinya ini bisa melakukan pelatihan guru yang berkelanjutan. Contohnya peningkatan kesejahteraan guru dan program sertifikasi yang ketat. Terus yang kedua itu keterbatasan sumber daya, di mana solusinya adalah melalui peningkatan anggaran pendidikan, penyediaan buku dan alat peraga yang memadai, dan pemanfaatan sumber daya lokal. Terus yang ketiga itu pemberdayaan kebutuhan siswa, di mana solusinya kita bisa memberikan pendekatan pembelajaran yang diferensiasi yang mengkomodasi gaya belajar dan kebutuhan individu siswa. Terus selanjutnya itu akses internet yang tidak merata, di mana hal ini dapat diatasi dengan penyediaan akses internet gratis di daerah yang sulit dijangkau, di mana pemberian materi pembelajaran yang secara offline. Terus selanjutnya itu kurangnya pemahaman orang tua mengenai kurikulum. Nah, hal ini dapat diatasi dengan cara melakukan sosialisasi kepada orang tua murid, di mana kita bisa dengan cara mengundang orang tua murid ke sekolah dan menjelaskan secara detail mengenai kurikulum yang
sedang dijalankan. Terus yang terakhir itu perbedaan penafsiran, di mana hal ini dapat diatasi dengan cara memberikan pelatihan yang merata kepada guru-guru di seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih penjelasannya Ibu Ririn. Oke, demikian laporan eksklusif kami mengenai kurikulum inti. Semoga informasi ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya fondasi pendidikan Indonesia. Terima kasih kepada Ibu Ririn Aryani atas penjelasannya. Sama-sama. Dan juga kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam laporan ini. Sampai jumpa di laporan berikutnya. Bye-bye! Halo semuanya. Nah, setelah berbincang dengan salah satu pakar pendidikan, yaitu Ibu Ririn Aryani, sekarang saya akan mewawancarai salah satu guru yang ada di sekolah ini. Ayo kita lihat. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam. Bisa saya untuk mewawancara Ibu? Boleh. Oke, selamat siang Ibu Sakina. Terima kasih atas kesediaannya untuk diwawancarai. Nah, bisakah Ibu ceritakan bagaimana penerapan kurikulum merdeka di sekolah ini? Selamat siang. Tentu kami sekolah ini telah mulai menerapkan kurikulum merdeka sejak tahun 2023. Kami merasa bahwa kurikulum ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam proses pembelajaran. Oke, nah apa saja perubahan signifikan yang Ibu Sakina rasakan setelah menerapkan kurikulum merdeka ini? Nah, perubahan yang paling signifikan adalah pada pendekatan pembelajaran. Kami lebih fokus pada pembelajaran berbasis proyek dan pengembangan karakter siswa mulai profil pembelajaran Pancasila. Selain itu, kami juga memberikan lebih banyak kebebasan kepada siswa untuk memilih minat mereka. Nah, kalau begitu, bagaimana dengan proses penilaian siswa dalam kurikulum merdeka? Penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tapi juga pada proses pembelajaran. Kami menggunakan berbagai metode penilaian seperti observasi, portofolio, dan penilaian diri. Kami juga memberikan umpan balik yang lebih deskriptif kepada siswa. Oke, selanjutnya, apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan kurikulum merdeka ini? Nah, tantangan utama itu adalah adaptasi guru terhadap perubahan paradigma pembelajaran. Kami perlu terus meningkatkan kapasitas guru melalui pelatihan dan pendampingan. Selain itu, kami juga perlu memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai. Kalau begitu, apa harapan Ibu Sakina terhadap penerapan kurikulum merdeka di masa yang akan datang? Kami berharap di kurikulum merdeka ini dapat menciptakan generasi muda yang kreatif, inovatif, dan mandiri. Kami juga berharap kurikulum ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia secara keseluruhan.